Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa UNS. Kami dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Di sini adalah kami menjelaskan proyek kami yang berjudul website rumah sakit, dan saya bertanggung jawab terhadap front end, kemudian teman saya Review Pradesya bertanggung jawab pada bagian database, dan Gilang Satria Aji bertanggung jawab terhadap bagian fungsi-fungsi di dalam suatu web ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya tanggung jawabi. Di bagian front end ini, beberapa fitur yang saya masukkan yaitu transisi. Jadi di depan ini adalah di mana konsumen itu melihat website dan bisa berinteraksi pada rumah sakit. Bagian front end ini sangat penting untuk menarik perhatian. Jadi yang ditekankan di sini adalah atensi, seperti gambar-gambar yang bagus, kemudian bacaan-bacaan. Ketika konsumen itu ingin membaca, di sini kita kasih bacaan-bacaan. Ini menjelaskan rumah sakit itu seperti apa. Rumah sakit ini yang kita buat itu seperti apa. Terus masuk ke bagian tampilan. Di sini saya masukkan carousel. Carousel itu gambar bergerak seperti ini, gambar bergeser. Dan ini bisa menambah suatu tampilan suatu web. Dan kemudian transisi-transisi seperti ini, ya, di atas ini hilang dan muncul lagi. Ini merupakan bagian dari tampilan website juga. Terus masuk ke bagian admin. Di sini saya akan masuk admin sebentar. Di admin ini adalah bagian tampilan untuk database, ya. Sebenarnya database itu tidak harus ada tampilan, tapi kalau ada tampilan itu bisa memudahkan ketika admin itu mengolah data. Di bagian sini kita menyediakan tombol yang bisa digunakan untuk menambah pasien. Ini bukan admin, ya. Saya masuk ke admin dulu. Tombol untuk menambah supaya admin itu bisa mengolah keseluruhan data. Jadi di sini itu admin bisa tahu semua data dan bisa mengubah semua data yang ada di sini. Dan mungkin itu untuk tampilan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fitur-fitur dari rumah sakit, web rumah sakit ini. Sistem informasi ini kita rancang dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pasien dan juga rumah sakit, di mana yang konvensional atau seperti kita daftar, mengisi formulir, nah sekarang kita online kan, dimana nanti si admin ini bisa konfirmasi. Di sini ada konfirmasi, misalkan nanti ada pasien yang daftar dari website kita, nanti di dashboard tadi ada untuk pendaftaran pasien. Kemudian kita sebagai admin akan accept di sini nanti. Setelah itu setelah dikonfirmasi, maka akan biodatanya masuk ke database pasien. Nah, sebelumnya kita ada 5 data yang kita olah, yaitu pasien dan dokter, kemudian obat, kemudian ini data-data rawat jalan, rawat inap, kemudian ini adalah bagian dari pembayaran atau kasir. Lalu balik lagi ke pasien tadi, ini bisa ada fitur menambahkan pasien, di mana kita juga sebagai admin bisa menambahkan pasien secara manual. Di sini ketika nanti ada pasien yang langsung datang, tidak mendaftar dari web. Kemudian untuk actionnya itu nanti bisa di delete, ini otomatis akan mendelete dari database maupun di tampilan web. Lalu ada edit, dimana kita juga bisa mengedit data dari pasien tersebut. Misalkan
nomor handphonenya salah atau alamatnya salah, kita juga bisa mengedit. Nah ini, dan kita bisa disimpan. Kemudian kita bisa melihat juga data rekamedik, di mana kita bisa nge-link query dari database rekamedik nanti. Dan kemudian ini ada KTP juga, scan-scanan PDF. Lalu di dokter sama, kita nanti juga ada fitur tambahkan dan juga edit dan delete. Kemudian di obat, dimana ini ada, kita masukkan dulu obatnya, harga dan juga keterangan, ada actionnya, ada edit delete juga. Lalu di sini ada fitur yang kita improve, dimana ini adalah olahan data dari pasien yang sedang dirawat jalan. Kemudian kita bisa nambahkan pasien di sini. Dari nambahkan pasien di sini kita bisa, yang pertama kita bisa nambahkan tanggalnya, kapan dia diperiksa, lalu kemudian ini dari nama pasien ini bisa di query dari pasien-pasien yang sudah terdaftar. Kita bisa langsung autocorrect di sini. Lalu untuk hasil pemeriksaan kita bisa isi gimana nanti saran-saran dari dokter. Kemudian dari nama obat ini adalah kita menggunakan multiple input, di mana obatnya kan nggak cuma satu, kita bisa edit, nambahkan beberapa obat. Di sini langsung ada tambah plus. Nah, di sini ada fitur juga autocorrect, di mana kita bisa memilih nama obat, misalkan seperti ini. Lalu nanti akan muncul harga dan juga keterangan sesuai dengan yang di data obat tersebut. Nah ini saya menggunakan eject. Eject ini nanti akan membawa variabel keterangan dan juga harga. Di sini kita bisa inputkan harga jumlahnya juga, misalkan 4. Kita bisa simpan. Lalu untuk yang terakhir adalah fitur dari kasir atau pembayaran. Nah di sini kita bisa tahu pasien mana aja yang dirawat jalan, kemudian kita tagih untuk dibayarkan. Misalkan dibayar, lalu kita bisa cetak juga kwitansinya, harganya berapa. Nah di sini muncullah totalnya, harga nama obat, harga, dan juga total yang juga harus dibayar. Kemudian masuk ke back end atau data. Silahkan Eret bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Gilang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang backend-nya. Jadi ini sebelum saya menjelaskan tentang backend, di sini ada kustomisasi user. Jadi kalau tadi yang Mas Fahmi pertama itu dia usernya sebagai Dilan sebagai user non admin, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun seperti edit data, terus tambah data, itu tidak bisa kecuali admin. Nah, kalau logout nanti otomatis kembali ke halaman dashboard utama. Di sini juga ada fitur registrasi pasien. Jadi seperti yang dibilangkan Mas Gilang tadi, jadi untuk mendaftar pasien bisa lewat halaman website tanpa harus login sebagai admin atau user, dia bisa mendaftar pasien baru. Kemudian untuk user ini di sini di database-nya ada beberapa tabel, dan untuk user ada di sini. Nah, di sini ada user admin dan user Dilan, dia sebagai non admin. Jadi kalau website itu mendeteksi bahwa usernya itu bukan admin, maka dia tidak akan memiliki akses untuk menambahkan data, menghapus data, mengedit data, dan lain-lain. Kemudian di sini ada bermacam-macam tabel. Salah satu tabel yang akan saya demonstrasikan adalah tabel pasien. Seperti yang ada di sini, kita login dulu. Kita login, kita menggunakan
account Dylan. Dia adalah user non-admin dengan password yang sama. Di sini di dalam data pasien, user non-admin tidak bisa melakukan pengeditan data seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tampilan KTP. Di sini sebetulnya bukan website ini mengandung KTP, itu bukan, atau database-nya mengandung gambar, bukan. Database-nya menyimpan link untuk source gambar yang ada di dalam sebuah folder, sehingga website hanya memanggil link tersebut kemudian ditampilkan di tampilan website. Kemudian cukup itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oh, jadi itu tadi presentasi dari kami, yaitu pembuatan website rumah sakit. Ini ya, namanya Asmata Mari Permata Sakit Group. Jadi mungkin cukup sekian dari yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami undur diri. Saya Fahmi Ismail undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.